Nah, sejauh ini kesiapan dari Convercap itu sendiri gimana, sahabat Rohman? Menjadi ketua itu bukanlah hal yang segalanya, tetapi Hmm. bagaimana kita bisa berkontribusi di organisasi tersebut, Hmm. terutama di Hmm. PMII. Hmm. Jadi nggak semua itu harus jadi ketua pokoknya. Ketua Iya, itu iya. cukup satu, terus kemudian bagaimana kita bisa mengisi berkontribusi di PMII. Itu ya harus balance. Ketika isu lingkungan sudah di lokal, kita juga Hmm. memikirkan Blitar lah intinya. Hmm. Hmm. Pemuda atau mahasiswa itu harus memikirkan Blitar, kemudian setelah itu baru memikirkan kancah nasional itu Hmm. bagaimana. Ini saya apa? Belum ada rencana menikah berarti ini Kang Rohman. Ya, kalau menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar Podcast, ketemu lagi dengan saya Putut di Mata Blitar Podcast. Sahabat Mata Blitar Podcast, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan tamu yang spesial. Kita sapa dulu. Beliau sahabat Fatkur Rohman. Ya, Apa kabarnya? alhamdulillah baik Pak Putut. Alhamdulillah. Ya. Sahabat Mata Blitar Podcast, sahabat Fatkur Rohman ini adalah Ketua Umum PC PMII Blitar periode 2019 21 ini ya. 2021. Terlama ini. Agak mundur berarti Kang Ya, Rohman ya. bener. Agak mundur ini. Sahabat Mata Blitar Podcast, sebelum bincang-bincang lebih jauh dengan sahabat Fatkur Rohman ini, Ya, saya akan coba membacakan biografinya dulu ini, ya, Kang Rohman. siap. Sahabat Rohman itu tempat tanggal lahir Blitar tanggal 23 November 1996. Ya, betul. Alamat RT 1 RW 5 Dusun Ngadirejo, Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Ya, bener. Ya, jadi Blitar sebelah Timur. timur utara Kang Rohman Ya. 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 Asli Blitar tapi yang jelas. Ya. Kemudian pendidikan formal, sahabat Rohman ini TK di Dharma Wanita Genengan, Ya. kemudian SD-nya di Genengan 2, MTS di Hasanuddin Siraman, kemudian di Madrasah Aliyah Hasanuddin Siraman, Ya. S1 ditempuh di Setid Al-Muslihun Kang Rahman ya. Ya, bener. Ya. Kemudian pendidikan non formalnya sahabat Rohman di Pondok Pesantren Al-Falah Siraman Kesamben. Ya, dulu. Ya, jadi ini mondok sambil sekolah waktu itu ya. Iya, waktu MTS sama SMA. Oh, iya. Pengalaman organisasi, sahabat Rohman pernah menjadi ketua OSIS di MA Hasanuddin tahun 2012-2013. Iya. Kemudian pernah juga sebagai ketua PAC Ibnu Kecamatan Doko, Kang Rahman ya. Iya, dulu. Dulu udah Tahun 2016. Iya. Kemudian pernah diwakil sekretaris PC Ibnu Kabupaten Blitar 2017-2019. Iya, dulu. Ya. Kemudian lagi sahabat Rohman pernah menjadi Menkeu di BEM Setid Al-Muslihun ini. Iya, bener. Ya. Kemudian lagi wakil sekretaris 2 PMII Komisariat Bongkar. Iya, dulu. Nah, ini di Komisariat. Komisariat Setid Al-Muslihun Kang Iya, Rahman ya. di Komisariat Sendiri. Kemudian pernah
menjadi ketua bidang keagamaan PC PMI Blitar. Ya, itu waktu zaman tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kemudian yang periode sekarang jadi ketua umum, kira-kira Ya. seperti itu. Ya, itu benar. Ya, luar biasa ini pengalaman organisasi dari sahabat Rohman. Ya. Nah, sahabat Rohman, yang pertama terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Mata Blitar Podcast ini. Ya. Sama-sama Pak Putut. Baru pertama kali ini diundang di Mata Blitar. Iya, iya. Begini sahabat Rohman, Ya. ini dengar-dengar nih ya, dengar-dengar ini PC PMI ini kan mau Convercap ini kan. Ya, betul. Convercap itu konferensi cabang Blitar yang ke berapa ini Kang Rahman? 18. Yang ke-18. Iya. Nggih, nggih, nggih. Itu dilaksanakan kalau nggak salah tanggal 26 sampai 27 Juni besok ini ya. Iya, benar. Harinya hari Sabtu. Terus tepatnya setelah duhur jam 1. Nanti dimulai di 2 tempat. Iya. Ada di Geraha NO sama gedung BAKAD atau gedung apa itu namanya ya, Serbaguna di utaranya kantor wali kota. Pakai Zoom meeting bersama-sama. Nanti sahabat-sahabat yang atau orang alumni yang tidak bisa ke tempat nanti bisa lewat Zoom meeting itu ikut hadir di acara Convercap nanti. Oh, jadi dalam rangka ini juga ya, apa? Ya, mendukung pemerintah ini untuk pencegahan COVID-19. Oh ya. Salah satunya iya, itu. iya, 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 Itu. iya. Protokol kesehatan. Ya, benar Pak Utut. Protokol kesehatan yang harus kita terapkan di lingkungan organisasi. Kita ini masih mencoba yang pertama kali. Dulu ya ini pengalaman waktu kongres, kenapa kok ada Zoom meeting per zona? Oh, ternyata untuk mendukung adanya pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Dan Iya, di cabang Blitar ini juga baru pertama dari beberapa cabang yang memulai untuk Zoom meeting juga ini dengan tidak mengumpulkan orang banyak, tapi kita menggunakan Zoom sebagai alat membantu saling mengikuti kegiatan gitulah. Iya, jadi kegiatannya tetap jalan, Ya. juga tidak terjadi kerumunan kan seperti itu kan. Betul, Rahman? betul itu. Iya. Satunya itu. Menarik itu Kang Rahman. Nah, sejauh ini kesiapan dari Convercap itu sendiri gimana, sahabat Rahman? Ya, ini kalau lebih detailnya ke panitia, tapi saya sebagai Mandataris Convercap. mandataris Convercap ini ya, ini mengusahakan ya sudah 75% lah. 75%. Tinggal ada sedikit yang kurang itu dibenahi. Cuman kita sudah siap dan semoga di Convercap nanti yang ke-18 ini saya sudah beberapa alumni juga sudah ke beberapa rumahnya alumni, tapi juga kita bagi semuanya, nggak mungkin saya langsung ke sana. Terus kita juga mencoba untuk membuat konferensi yang berbeda, apalagi pandemi yang semakin bertumbuh juga kita juga harus terus mendukung dengan pencegahan COVID, dan juga kita juga harus menyesuaikan PMI untuk adanya COVID ini. Makanya ya dibagi per zona itu. Kalau kemarin itu malah inginnya panitia itu kita mengadakan konferensi itu malah pakai Zoom meeting. Cuman karena belum pernah sama sekali, akhirnya kita juga bagi 2 zona itu. Terus kita juga mau mengundang ini salah satu pendiri PMI ini dari 16 ya, itu kita mengundang dari Malang yang beliau ini sudah umur sekitar 83 tahun. Alhamdulillah, namanya Kiai Haji Munsif Nahrawi, salah satu pendiri PMI. Iya, betul. Nah, itu nanti rencananya diundang sebagai rangkaian dari Convercap itu sendiri atau gimana? Iya, itu sebagai rangkaian Convercap, karena saya mengingat ya PMI kan
organisasi sudah besar. Hmm, Apalagi hmm. kalau dihadiri oleh pendiri, itu juga salah satunya kita untuk menumbuhkan semangat bagaimana pendiri dulu itu mendirikan organisasi terbesar ini. Salah satunya itu. Kedua, mencari barokah lah, mumpung beliau ini juga alhamdulillah masih sehat, dan mencoba teman-teman atau sahabat-sahabat PMI nantinya agar tahu pendirinya itu bagaimana dulu kisah-kisahnya Iya. mendirikan organisasi yang terbesar ini. Iya, iya, Tuh. iya. Kalau rangkaian dari Convertcap PMI sendiri, ini rangkaiannya gambarannya seperti apa? Ya, kita gambarannya untuk ini lebih detailnya ya. Iya, iya. Detailnya nanti pembukaannya itu pakai itu Zoom meeting, kemudian Iya, iya. ada talk show, ada dari ini salah satu juga apa ya, ketua pertama kita undang juga selain Kiai pendiri tadi, ketua pertama PMI Blitar yaitu sahabat Ulum, Iya, sudah iya. kita soani juga, semoga bisa hadir. Kita juga mengusahakan. Kemudian setelah itu ada debat kandidat juga yang kedua. Oh, Nanti iya, diadakan iya. di waktu konferensi tadi. Setelah pembukaan talk show, kemudian ada debat lagi yang terakhir, terus kemudian sidang sampai pemilihan ketua. Iya, 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 iya. Ya, jadi kita juga sudah mendengar, sahabat Iya. Rohman. Ini sudah ada 2 kandidat atau kader terbaik PMI Blitar hari Ya, ini benar. yang nantinya mau berkontestasi di Ya. Convertcap ke-18. Ya, benar. Bener, Kang Rahman? Benar, benar. Ini merupakan calon yang terbaik semuanya, dan juga paling calon-calon yang terkuat dari beberapa calon, dan sudah masuk beberapa kriteria sebagai calon ketua cabang. Dan ini saya serahkan kepada sahabat-sahabat komisariat terutama yang Iya, akan iya. memilih sebagai calon pemimpin atau calon ketua umum periode 2021-2022 ke depan. Ya. Kalau boleh tahu syarat jadi mencalonkan jadi ketua PMI itu apa itu? Oh iya, itu syaratnya itu ada di ADRT, itu Iya, ada iya. sekitar 13 kriteria. Iya, Tapi iya. yang saya ingat yang Iya. paling apa ya, penting itu satu, kaderisasi di PMII, ada formal, ada mapaba, PKD, kemudian yang terakhir itu PKL. Itu syaratnya itu sudah mengikuti PKL. ya benar, itu sudah PKL. Kemudian syaratnya umurnya itu tidak boleh lebih dari 25 tahun. Kalau masih usianya itu 25 tahun, berarti dia boleh ikut mencalonkan. Terus kemudian ada syarat ini yang harus menetap di sekretariat cabang selama 1 periode, itu wajib hukumnya. Kemudian Di rumah dinas udah. di rumah dinas ini di rumah dinasnya. Terus kemudian yang kedua itu ada fakta integritas bahwa tidak mengikuti partai politik ataupun yang lain, itu ada materinya. Kemudian menjadi syarat aktif sebagai mahasiswa. Itu menjadi salah satu kriteria yang paling penting. Dan juga ini intinya seorang ketua cabang itu juga harus siap dengan situasi dan kondisi apapun di dalam organisasi. Itu komitmennya juga harus dituangkan, diucapkan juga nanti di jabatan mencalonkan ini. Oh iya, iya. Nah ini sahabat Rohman, ini pesan jenengan Ya. selaku ketua umum PCPMI hari ini, Ya. pesan kepada para calon kandidat yang akan berkontestasi ini, Ya. Siap. itu apa kira-kira? Pesannya itu yang paling penting itu ya, selain niat sudah mencalonkan, kemudian usaha, dan kalau sudah usaha kemudian yang terakhir itu ya pasrah gimana jadi atau enggak, itu yang penting kita tetap bisa berkontribusi di PMI. Saya masih ingat betul waktu dulu mencalonkan, dulu kan juga pernah mencalonkan. Akhirnya jadi itu kan sebenarnya gini, meskipun di organisasi apapun, terutama di PMI khususnya, menjadi ketua itu
bukanlah hal yang segalanya, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi di organisasi tersebut, terutama di PMII. Jadi nggak semua itu harus jadi ketua pokoknya. Ketua itu cukup satu, terus kemudian bagaimana kita bisa mengisi berkontribusi di PMII. Itu saja Pak Putut. Kalau dulu itu. Terus niatnya itu yang paling penting ditata. Dari awal itu harus ditata. Kita harus bisa meluangkan waktunya untuk PMI dan juga harus selesai di keluarganya, pribadinya. Kalaupun keluarganya belum selesai, nanti di organisasi ketika dibutuhkan sewaktu-waktu itu kan agak mengganggu gitu. Itu harus yang paling penting itu direstui oleh keluarganya. Direstui keluarganya dan niat sahabat Rahman ya. Itu niatnya juga ditata. Bagaimana nanti ke depan itu. Jadi intinya siapapun nanti yang jadi itu ketika niat sudah ditata dari awal, itu yang lebih penting dari menjadi seorang ketua itu adalah apa ya, khidmah di organisasi tadi ya. Benar itu. Sahabat Rahman, ini kalau gambaran besarnya kaitannya dengan Convercap itu tadi kan sudah disampaikan seperti itu. Siap. Nah sekarang saya pengen pengen mendengar cerita dari sampean Kang Rahman. Siap. Nah ini yang sudah menjadi ketua umum PC PMI Blitar selama 1 periode kurang lebih 1 tahun kan seperti itu. Lebih Pak. Lebih 1 tahun ya. Perjalanan sampean jadi menjadi nahkoda di PMI Blitar itu gambarannya seperti apa? Atau dalam 1 tahun ini apa saja sih yang sudah sampean lakukan? Yang senang dulu ya, yang suka dulu ya. Ini perjalanan? Perjalanan atau agenda yang sudah terlaksana? Ya, yang ini saya jawab. Yang pertama itu perjalanannya itu programnya itu untuk awal organisasi yakni pelantikan sudah kita lakukan, kemudian upgrading ataupun membahas biar ada satu visi dan misi bersama, kemudian program kerja juga sudah, terus kemudian terkait dengan pergerakan atau aksi yang kita lakukan terkait dengan advokasi lingkungan juga sudah kita lakukan. Terus kaderisasi kita sudah, alhamdulillah tahun ini sudah ada rayon yang dulu sebelumnya nggak ada rayon, dan banyak jenjang organisasi pengkaderan di Blitar, kaderisasi di Blitar itu terlalu cepat. Jadi ada rayon ini untuk gimana ya, biar ada jejaring yang kuat di bawah gitu untuk merekrut kader di kampus-kampus. Yang gitu. Berbasis fakultas ya. Berbasis fakultas. Ini ada 6 di UNU, ada 2, kemudian di Unisba ada 4. Gitu. Terus selain itu kita sudah melakukan beberapa konsolidasi organisasi juga. Kita momentum waktu dulu Muspimda, momentum kita di periode ini ada Muspimda, kita di Lumajang, kemudian ada kongres juga kita ikut di Lombok, kemudian yang terakhir yakni ini Convercap yang kita lakukan di bulan Juni ini. Ini karena mengingat dulu itu sebenarnya kita sudah mau Convercap di bulan 1, tapi karena memang harus mengikuti perintah dari atas, di PKC maupun PB harus ikut kongres, akhirnya kita molor sampai hari ini. Itu. Ya, karena situasi. Ya, karena situasi. Nah, itu kemudian ini sahabat Rahman, dari sekian agenda PC PMI periode kali ini, itu kalau yang sampean rasakan itu agenda apa yang menurut sampean itu belum maksimal dilakukan? Ya. Ada nggak ini tapi? Ada, ini pasti ada. Pastinya itu ada. Karena waktunya saya dari 1 periode ini singkat, 1 tahun. Itu ketika sudah dilantik itu banyak hal program yang belum terlaksana. Itu salah satunya memang kaderisasi juga. Itu jadi poin penting dalam sebuah organisasi.
Inginnya dulu itu sudah menginginkan PKL atau pengkaderan tingkat lanjut setelah PKD, pelatihan kader lanjut namanya, PKL itu singkatannya. Itu belum kita laksanakan karena situasi masih COVID besar di Blitar. Kemudian kita juga melihat kader-kader yang karena ini banyak yang online, banyak yang belum aktif di Blitar. Akhirnya kita tunda untuk tahun depan. Kita belum inginnya tahun sehari ini, cuma kita sudah mengusahakan beberapa panitia, akhirnya belum ada yang daftar itu. Akhirnya kalau kita sistem online, kita juga belum koordinasi sama PB. Kalau sistem kaderisasi online itu kan belum terlaksana. Makanya kita terganjal di situ. Ini terkendala pandemi COVID. Iya, benar. Bahkan ada yang sudah memaksa di cabang-cabang lain itu untuk melakukan kegiatan pengkaderan. Karena mau bagaimanapun setiap cabang itu kan berbeda ya. Itu makanya ya kita lihat situasi dan kondisi. Karena di Blitar itu seperti ini ya, kita menyesuaikan kondisi aja. Itu salah satunya itu. Itu di bidang internal. Jadi Bidang kurang internal. dirasakan belum maksimal di kaderisasi formal, khususnya PKL. Ya, khususnya itu PKL. Kemudian yang lain itu seperti keagamaan itu juga belum maksimal juga. Kita mau mengadakan sholawat Banjari sebenarnya, itu juga belum terlaksana. Terus ada beberapa kegiatan yang lain, contohnya mau istilahnya ngumpul bareng gitu untuk rutinan beberapa bulan, itu juga terkendala di akhir-akhir ini. Itu terkendala pandemi juga. Iya, terkendala pandemi. Kadang kita mau kegiatan aja sulit untuk perizinannya. Apalagi Konvercap ini makanya kita pakai Zoom ini, pakai 2 tempat agar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga kita harus tahu situasi dan kondisi lah, antisipasi itu. Iya, betul. Memang kondisinya seperti ini. Iya, benar. Terus kalau yang eksternal, sahabat Rahman. Ya, eksternal hari ini di periode saya alhamdulillah sudah melakukan banyak perubahan daripada sebelumnya. Eksternal memang fokus di isu lingkungan di Kabupaten Blitar, sudah melakukan advokasi yang seharusnya bisa dilakukan untuk periode ke depan. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan ya di periode ke depan. Itu harus tetap sebagai nilai pergerakan di PMI juga. Terus kemudian eksternal ini sudah melakukan kegiatan selain advokasi pergerakan itu, aksi, kemudian sudah melakukan seperti kaderisasi tapi eksternal itu, non formal namanya, itu sudah melakukan. Cuman tertentu, orangnya itu tertentu, hanya orang-orang tertentu yang memang sudah dikader untuk fokus di bidangnya itu. Terus belum lagi yang kemah kader, memang belum, karena situasi yang seperti ini. Kemah kader kita ditunda, belum kita laksanakan. Tapi untuk harlah dan lain sebagainya kita sudah mengusahakan. Kalau awal di 2020, awal pandemi kemarin itu kita melakukan harlah yang pakai digital, pakai Zoom. Kemudian yang harlah tahun lalu kita bersama-sama. Jika di satu tempat, cuman kita juga taat protokol kesehatan. Kita sudah melakukan. Bahkan tahun ini 2 kali kita dari cabang dan juga komisariat mengadakan harlah, kemudian yang kedua bersama IKAPMI yang kemarin. Itu yang eksternal. Nah, jadi kaitannya dengan agenda-agenda eksternal itu sedikit banyak sudah tercapai ya agendanya. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya nanti penilaiannya kepada komisariat lah yang sudah merasakan. Itu. Tinggal penilainya komisariat gimana? Iya, sahabat-sahabat semuanya lah yang bisa menilai itu. Tapi kalau boleh berpesan, jenengan selaku pengurus hari ini, itu pesan untuk pengurus periode selanjutnya misalkan, itu apa sih yang belum maksimal dan perlu dimaksimalkan di kepengurusan berikutnya? Itu yang pasti dalam organisasi itu kadang selain niat ya,
itu ada miskomunikasi. Ini yang paling sering terjadi di setiap kepengurusan. Saya sudah 2 periode ini, selama yang sebelumnya Ketum Sugino dulu 1 tahun, kemudian saya menjabat ini. Ini dalam yang berkelanjutan itu kadang di awal kepengurusan setelah konvercap biasanya itu masih ada gejolak-gejolak apa ya, sejarah yang luka lama itu loh. Itu yang biasanya gitu masuk ke dalam kepengurusan yang baru. Itu tetapi dalam sebelum masuk itu harus terselesaikan dulu. Ya, ini konflik dukung mendukung ya? Ya benar, ini akibat konvercap ini belum selesai, itu biasanya seperti itu. Kadang setelah itu clear, kita netralisir semuanya, kita mencoba membuka pikiran yang baru kita untuk kepengurusan yang ke depan. Ini perlu pendewasaannya di organisasi ya di sini. Berarti salah satu intinya siapapun nanti yang jadi ketua itu harus merangkul semua. Iya benar. Menetralisir ini tadi ya, pasca konvercap. Iya benar. Itu selain miskomunikasi tadi, kemudian di kepengurusan itu harus ada komunikasi yang intens setiap bulan atau setiap minggu. Bahkan kita diskusi di grup maupun secara ini ya offline ya, ketemu tatap muka. Itu untuk membangun apa ya, emosional sesama pengurus. Itu penting sekali. Terus kemudian selain itu kita juga harus tetap aktif dimanapun kita berada, meskipun kadang kita karena banyak yang kerja, kadang itu ya mau bagaimanapun harus bisa membagi waktu. Aktifnya mungkin di malam hari nggak apa-apa, yang penting bisa aktif. Setiap malam kita diskusi dengan pengurus cabang untuk apa ya, mendiskusikan hal-hal yang harus disiapkan untuk di kemudian hari. Itu. Terus selain itu harus ada program prioritas jangka pendek, jangka panjang, terus jangka menengah, jangka panjang. Ya, karena periodenya kan nggak lama ya. Bener. Jadi harus ada itu tadi ya, prioritas program. Program prioritas. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, program isu lingkungan itu juga jadi program prioritas, masuk dalam program prioritas dalam lokal Blitar. Tetapi yang hal-hal yang lain juga harus dipikirkan. Contoh kaderisasi yang belum terlaksana untuk tahun ini itu harus dipikirkan di kepengurusan yang ke depan. Kemudian hal-hal yang sudah kita laksanakan ya, maksudnya yang baik-baik, yang patut untuk dilanjutkan ya harus dilanjutkan di kemudian hari. Itu untuk menjaga ya marwahnya PMI. Biar kalau kita tidak bergerak hari ini mau kapan lagi. Namanya pergerakan itu. Iya, itu betul, Pak, betul. Ya. Salah satunya itulah. Ya, memang betul sahabat Rohman, itu terkadang yang saya tahu ya, salah satu problem organisasi itu kepengurusan yang lalu dengan kepengurusan yang kemudian ini terpotong. Nah, mereka punya visi sendiri, punya program sendiri. Itu harus clear lah di awal kepengurusan, harus clear semuanya. Sebelum pelantikan ini harus clear. Setelah itu kita menata ulang. Ya, berarti itu kan apa, salah satunya harus tertuang di apa ya bahasanya, komisi apa rekomendasi apa sidang-sidang komisi itu ya. Ya bisa kok, nanti bisa, maksudnya bisa usul di sidang itu sebagai pedoman untuk organisasi setiap tahun atau setiap ke depan. Itu malah bagus. Karena kita juga menyesuaikan kondisi di lokal daerahnya masing-masing. Nanti juga ada muspincap namanya, atau musyawarah pimpinan cabang. Itu yang bisa dilakukan selain menambahkan beberapa peraturan di organisasi, juga bisa dilaksanakan usulannya di cabang Blitar itu. Modelnya itu Blitar itu sebagai PMI cabang yang bagaimana sih ini ya, yang fokusnya itu di mana aja gitu. Itu biar jadi model cabang yang enggak biar tertata gitu loh. Kalau periode saya memang lokalnya fokus di lokal Blitar. Bahkan kita sering berbenturan dengan orang-orang yang memang tidak pro dengan rakyat atau dengan orang biasa gitu. Kadang kita kan lebih fokus isu-isu lingkungan yang ada di Blitar yang kita lakukan. Pertanyaanku, wis demo ping piro iki pengurusan? Kalau
Ini saya hitung itu ada 7 demo sudah. 7 demo itu selain lingkungan itu ada 4, kemudian isu nasional itu ada 3. Yang kemarin itu yang terakhir UU Cipta Kerja itu atau Ciptaker itu. Itu jadi isu juga, jadi apa ya, serentak itu waktu itu yang terakhir. Kita sudah isu nasional ya benar, isu nasional. Itu ya harus balance. Ketika isu lingkungan sudah di lokal, kita juga memikirkan Blitar lah intinya. Pemuda atau mahasiswa itu harus memikirkan Blitar, kemudian setelah itu baru memikirkan kancah nasional itu bagaimana. Dan harus ketua cabang itu harus update selalu, setiap hari, setiap menit, setiap jam lah. Bagaimana hari ini, situasi hari ini, perkembangan isu. Nah, perkembangan isu harus update. Kemudian ya hal-hal yang lain lah harus disiapkan. Dan juga harus banyak membaca yang penting ini. Karena di momen apapun membaca itu menumbuhkan apa ya, pengetahuan kita terhadap isu-isu itu. Kadang kan juga kalau ada isu gini kita belum tahu kebenarannya itu, Pak. Makanya untuk memfilter itu ya butuh membaca referensi apapun gitu. Bahkan kita tidak boleh fanatik harus satu berita ini terus satu berita gitu. Contoh Mata Blitar terus, kita kan enggak gitu. Jadi kan kita harus update semuanya itu. Itu Pak Utut. Iya. Menarik sahabat Rohman. Iya. Biasa, Pak. Terus ini ini saya mau tanya kaitannya dengan sampean selama 1 periode ini, sahabat Rahman ya. Ini sebagai pribadi menjadi ketua umum. Ya. Suka dukanya apa, sahabat Rahman? Oh iya, suka dukanya. Ini banyak sukanya apa dukanya ini kira-kira? Sukanya dulu aja. Banyak kalau sukanya. Ini saya jawab ya, sukanya itu saya memang ini ya, dari dulu, dari awal remaja mungkin, dari MTS SMA itu sudah suka dengan organisasi. Dari OSIS dulu waktu di pondok itu seneng ngumpul karo konco-konco itu. Kita bagaimana mengkonsep suatu acara, terus kemudian bagaimana kita berdiskusi dengan orang-orang sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di organisasi, kemudian kita bisa saling tahu bagaimana psikologinya teman-teman gitu loh. Dan juga bagaimana pengetahuannya teman-teman terkait dengan acara tersebut itu. Bahkan kita bisa adu gagasan kan di situ untuk menambah wawasan kita di ilmu pengetahuan. Yang pertama itu. Terus sukanya itu yang kedua itu banyak teman-temannya, relasinya kita banyak. Terus sahabat-sahabat kita juga banyak. Itu jadi tambah teman kita banyak gitu loh. Terus banyak teman. Iya benar. Terus yang ketiga itu selain ilmu pengetahuan, sahabatnya kita juga banyak. Yang ketiga itu kadang kita itu, saya memang karakternya santri ya. Kita itu malah tahu pondok satu terus pondok yang lain itu loh. Maksudnya gimana ya? Bagaimana karakternya seorang ini, kemudian santri ini dari pondok ini kita malah tahu. Saya kan dari santri Loso ya, makanya taunya Salafi. Kalaupun teman ini dari pondok modern, makanya lebih banyak mendapat banyak referensi baru kan ya. Bener, referensi baru dari teman-teman kita tadi. Ya. Terus hal sekecil masalah apapun kadang juga dibahas di organisasi. Itu yang jadi sukanya di organisasi. Kadang kita emosional, teman kita itu emosional banget, itu bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian ini nggak terlalu aktif, gimana untuk mengaktifkannya sahabat kita. Terus banyak hal lah di organisasi itu yang kita belum pernah dapat di organisasi manapun. Terus kita dapat di PMI itu sebagian kecil sebenarnya, masih banyak hal-hal yang lain. Iya. Saya juga pernah sahabat Rohman, dalam berorganisasi itu salah satunya ini kan mempelajari diri kita sendiri, salah satunya untuk cerdas emosional. Iya, benar. Ya seringkali seseorang yang tidak suka berorganisasi, tidak suka
berkerumunan dengan orang lain, Iya. itu relatif cenderung orangnya itu kaku, kan seperti Emosional itu. banget Nah, gitu. emosional. Iya. Tapi yang ya itu dengan berorganisasi itu salah satunya yang saya tahu apa ya, memacu kita untuk cerdas secara emosional. Iya. Karena di dalam organisasi itu kan banyak kepala, Iya, banyak kepentingan kan seperti itu. bener. Untuk menjadikan satu itu kan perlu banyak apa ya, tenaga pikiran gitu ya. Ya itulah. Iya. Terus ini dukanya belum ini ya. Oh iya. Ini jangan-jangan nggak ada dukanya ini. Enaknya terus sih. Dukanya itu ini ya Pak Utut. Semua pasti jenengan pernah tahu ya maksudnya dukanya. Iya. Kadang itu hal kecil bisa membesar itu yang jadi. Kadang permasalahan yang sepele aja bisa memecah antara sahabatnya satu menjadi sahabat yang lain. Kadang miskomunikasi itu yang jadi benturan sahabat-sahabat itu di organisasi. Terus kemudian dukanya lagi ketika di ini ya ketika di cabang itu tidak ada apa-apa, itu yang jadi susah itu. Kadang kita mau bergerak kan juga harus selesai di masing-masing ya, tenaganya masing-masing gitu. Ketika nggak ada apa-apa, ini tugasnya sebagai ketua harus mencarikan apa-apanya itu untuk teman-temannya itu biar aktif gitu. Terus selain itu duka-duka yang lain itu memang di Blitar ini kan karakternya itu nggak bisa ya terlalu keras itu. Maksudnya dikerasi itu malah nggak bisa ngerangkul. Harusnya harus kalem-kalem untuk kader-kader itu yang perlu apa ya konsisten lah, istiqomah untuk di cabang dan juga merawat kader itu. Ketika ada permasalahan di komisariat itu padahal hal sepele itu. Cuman kita harus kita ikut turun lah untuk menyelesaikan solusinya itu. Itu harus seperti itu. Kadang kita juga di bawah, di tengah juga di atas. Itu harus menyesuaikan lah. Dukanya itu ketika kita sibuk dengan urusan kita di kampus dan kita harus menyelesaikan di organisasi karena ya di awal sudah ada komitmen itu. Apalagi kalau keluarganya itu ada yang sakit, kita kan juga harus meluangkan waktu. Oh iya, betul. Terus apalagi sama-sama membutuhkan, ini yang harus dibagi ini orangnya. Jadi terasa menjadi duka itu ketika dalam kondisi yang berbarengan ya, antara ini kebutuhan pribadi, kemudian keperluan keluarga, kampus, organisasi. Benar, kerja, belum lagi kerja kalau ada yang kerja. Iya. Gitu. Tapi dengan bertumpuk-tumpuknya ini tadi, ini bisa menjadi apa ya? Menjadi seseorang tahan banting. Iya, benar. Kita mentalnya harus kuat lah. Mentalnya harus kuat meskipun kanan kiri itu banyak yang apa ya mencemooh terus belum lagi kalau di belakangnya itu ada yang seolah-olah mendukung tetapi tidak mendukung, itu juga harus tahu gitu seorang pemimpin. Maksudnya kita harus agresif lah dan kita ngerangkul tiba meeting. Ya seperti itulah. Meskipun ada kan yang seperti itu, psikisnya seperti itu, mental seperti itu. Makanya ketua itu harus lihat kanan kiri gitu. Kadang kita bermain drama gitu teman-teman itu. Kadang di depannya ketua kita harus gini, terus di belakangnya gini gitu, itu ada. Karena nggak mungkin lah semua manusia itu kan baik semuanya. Pasti kan ada yang tidak baik atau kurang baik lah intinya. Jadi organisasi ya gitu, harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Iya, itu Pak, betul. Salah satu yang didapat ini seni memimpin. Ya, seni memimpin. Iya. Karena banyak pengalaman lah dari SMA, kemudian di IPNU juga pernah, terus di olahraga silat juga pernah, itu juga. Ini pendekar juga ini sahabat Rahman nih. Dulu, karena ya apa ya, suka lah dengan olahraga. Bapak saya juga seorang pesilat, juga banser juga, makanya saya tertarik dengan hal itu. Makanya di keluarga itu kan kadang ada yang apa ya, menjadi keturunan lah. Makanya itu yang kadang saya perjuangkan juga untuk diri saya sendiri. Oh, bapak saya dulu pernah ini. Oh,
makanya tergugahnya di situ. Ya. Itu awal-awalnya. Ya. Oke, sahabat Rohman, mungkin ini yang terakhir sahabat. Iya. Kaitannya nanti ketika sudah convert pasca convert atau sahabat Rohman itu sudah pasca cabang katakanlah. Oh, iya. Siap. Itu apa gambaran sahabat Rohman atau rencana apa yang mau dilakukan sahabat? Ini ya, banyak sebenarnya Pak Putut. Saya dari pribadi saya itu masih banyak impian yang belum terwujud. Umur saya ini hampir 24 lebih sedikit, hampir 25. Ini saya sudah 2 semester 2 pasca sarjana di Unsuri Universitas. Ini S2. Sudah ini berjalan. Saya semester 2 di sana, mahasiswa aktif yang hari ini setiap 1 minggu harus online. Itu di Unsuri, jurusannya sama seperti yang dulu saya di PAI juga. Ini. Iya. Terus kemudian selain di mahasiswa, saya mau mengaktifkan kembali usaha saya yang dulu. Wah, ini usaha apa ini Kang Rohman? Dulu itu pernah punya usaha slab katul itu gabah. Itu yang dulu masih vakum. Oh, di rumah Doko sana? Ya, di rumah saya, di rumah Doko. Kemudian ini kan karena dulu pernah saya rintis ya dari semester awal sebelum kuliah, malah setelah lulus dari pondok. Terus saya nonaktifkan ketika jadi ketua cabang ini kan sudah eman gitu. Katanya keluarga, eman balik neh ae ning usahane sing biyen ngono. Itu seleb duduk itu ya? Ya, bukan yang jalan. Seleb duduk ada, seleb jalan ada. Pernah dulu waktu umur berapa ya? 19 tahunan lah. Itu masih muda sekali, itu malu mau ikut kerja itu. Ini usaha orang tua atau sahabat Rohman sendiri yang merintis usaha ini? Perintisnya saya. Cuman orang tua itu kadang nemenin gitu. Memang awalnya itu dari Mas kakak, kandung ya? Kakak saya. Terus kemudian tertarik mencoba di rumah. 3 bulan itu waktu cari pelanggan itu susah sekali itu. Sampai 4 tahun kemudian saya jadi ketua cabang karena nggak bisa, harus fokus di kepengurusan. Dan juga saya sudah tidak aktif di semester di S1 saya sudah lulus. Makanya saya fokuskan di sini dan menata kembali di ini, karena dipegang orang itu bertahan hanya 3 bulan, setelah itu nggak betah di situ karena butuh konsisten itu tadi. Setelah itu saya ingin di PKC juga, insya Allah lah kita mau melanjutkan kaderisasi di tingkat Jawa Timur atau di wilayah Jawa Timur. Insya Allah mungkin kalau ingin aktif di PKC kan harus di Surabaya. Nah ini yang jadi perasaan ketika usahanya sambil merintis kembali dan juga aktif di Surabaya sambil ini kuliah dan juga sambil organisasi. Karena selain itu kita nggak bisa kalau harus fokus di salah satu. Ya, ini kayaknya sahabat Rohman ini salah satu kandidat juga ini, ketua Porcap. Gak tahu ini. Belum tahu ini karena yang pasti jadi ketua Porcap itu tugasnya makin berat karena di wilayah lingkup Jawa Timur. Itu. Ya mungkin lah kalau ada ada niat yang sudah tumbuh atau lebih banyak lagi nanti insya Allah lah teman-teman dari sahabat-sahabat Blitar itu kalau sudah ada yang mendukung pastilah kita siap gitu. Ya. Dari pasca cabang tadi berarti melanjutkan S2-nya tadi ya, menyelesaikan S2 kemudian meneruskan lagi rintisan usahanya, kemudian coba untuk berkhidmah di Jawa Timur. Insya Allah gitu, Jawa Timur. Ini saya belum ada rencana menikah berarti ini Kang Rohman. Ya, kalau insya Allah lah, itu tetap harus jadi cita-cita juga lah, niat tapi kita belum dalam waktu dekat berarti. Belum kalau jangka dekat yang dekat itu. Kalau menikah insya Allah
tetap pasti, insya Allah pasti. Iya. Cuman jodohnya belum kelihatan hari ini. Tapi yang penting kita sudah berusaha lah. Iya, Nanti iya, kalaupun iya. sambil berjalan ada yang siap dan juga saya sendiri sudah siap, insya Allah saya tanya keluarga nanti juga bakal menikah Pak. Pasti saya undang nanti Pak. Iya, iya, siap, 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 siap. Gitu. Ya, sahabat Rohman, terima kasih banyak. Iya Pak. Saya doakan convert capnya bisa berjalan lancar. Ya, amin, amin, Kemudian amin. juga tadi rencana-rencana pasca cabang nanti yang sudah direncanakan, saya doakan juga semoga lancar Amin. dan Ya. barokah. Sahabat Amin, Rohman. amin. Makasih Pak. Gitu Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di studio Mata Blitar Podcast. Ya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa hadir di studio lagi, sahabat Ya, Rohman, gitu ya. Siap Pak Putut. Jangan lupa sahabat-sahabat like, subscribe dan komen di Mata Blitarnya. Biar tambah Pak ini subscribe ya. Siap, siap. Terima kasih, sahabat Rohman. Ya. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan saya dengan sahabat Fatur Rohman, Ketua PC PMI Blitar periode 2019-2021. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.